Oke kawan-kawan, kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan alur atau isi buku yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Di dalam buku ini kita melihat banyak yang terjadi di realita kehidupan atau di kehidupan yang nyata. Karena saya dengar bahwa buku ini adalah hasil tesis dari seorang dari penulis ini, itu kawan-kawan. Oke, langsung saja. Sambil kita nyantai, merokok, ngopi, silahkan kawan-kawan mendengar dan ambil pelajarannya. Karena buku ini adalah buku yang sangat kontroversial pada masanya. Ya, Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur adalah sebuah novel kontroversial yang ditulis oleh Muhyiddin M. Dahlan yang menceritakan tentang seorang wanita yang memasuki organisasi pejuang negara yang berbalut agama garis keras. Yang kemudian menemukan kekecewaan di dalamnya sehingga ia beralih menjadi seorang pelacur. Buku ini ditulis dalam rangka memberikan kritik sosial terhadap beberapa organisasi radikal yang mengusung pendirian negara Islam sekaligus cara beragama oknum-oknum mereka yang otoriter dan dogmatis. Buku ini menuai tanggapan dan populer pada tahun 2006 karena isi kritiknya yang mengena dan tajam. Buku ini diawali dengan sebuah cerita seorang yang bernama Nidah Kirani, adalah seorang mahasiswi yang taat beragama dan hidupnya penuh dengan sikap zuhud. Ya, cita-cita dari wanita itu ialah hanya untuk hidup sebagai muslimah yang taat beragama secara kafah dan menyeluruh. Akhirnya, Nidah Kirani memutuskan untuk memasuki organisasi jemaat garis keras. Di tengah perjalanan, wanita itu mendapati kekecewaan besar yang ada pada organisasinya. Dia sering tidak paham dengan beberapa konsep ketuhanan dan sering menanyakan. Namun, pertanyaan-pertanyaan Nidah hanya dijawab dengan doktrin yang tertutup sehingga ia merasa tidak puas dengan jawaban yang seperti itu. Dia pun mengalami kekosongan hidup dan kecewa terhadap agamanya. Di dalam kekecewaan yang mendalam itulah Nidah akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam dunia pelacuran. Dia pun memilih menjadi ayam kampus kawan-kawan yang melayani banyak pelanggan. Uniknya, para pelanggan ini adalah kebanyakan dari para politisi di kursi legislatif, baik dari sayap kanan maupun sayap kiri. Setiap kali dia melakukan persetubuhan, Nidah sama sekali tak merasa kecewa dan berkata kepada Tuhannya supaya si Tuhan melihat kalau dia berbuat seperti itu karena kecewaan terhadap agamanya. Oke kawan-kawan, buku ini yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur yang ditulis oleh Muhyiddin M. Dahlan diterbitkan di penerbit Manen 2025 Skripta. Cetakan buku ini pun sampai 1-16 kali dicetak kawan-kawan. Ya, di sini saya mau mengutip beberapa kalimat di dalam buku tersebut yang mengatakan, "Akulah perempuan yang terlempar, yang terhempas dari arus besar kehidupan, jemaah yang sedang giat-giatnya dan tengah berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah kehidupan baru yang dilingkari cincin firman. Tapi aku tidak setegar Hawa, yang biarpun dikelilingi kesunyian abadi, ia tetap tegak di puncak bukit dan badai, dan tetap tegar menantang dengan riak-riak doa yang tersisa." Itulah secuil kalimat yang ada di buku itu yang menggambarkan alur dari buku itu. Oke, lanjut kawan-kawan. Apa yang terpikirkan oleh kawan-kawan saat mendengar kata pelacur? Jalang, dilaknat Tuhan, tunat susila, murahan. Cobalah membaca novel karya Muhyiddin M. Dahlan alias Gusmuh yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Seorang Pelacur, yang menceritakan proses dan titik balik perubahan seorang manusia tentang
hal paling fundamental dalam kebudayaan orang-orang timur, yakni agama. Novel ini menceritakan dengan api kisah Nida Kirani, perempuan muslimah yang taat dan cita-citanya hanya satu, yakni menjadi muslimah yang beragama secara kafah. Tapi di tengah jalan, ia diterpa badai kekecewaan organisasi garis keras yang mencita-citakan tegaknya syariat Islam di Indonesia yang diidealkannya bisa mengantarkannya berislam secara kafah, ternyata malah merampas nalar kritis sekaligus imannya. Akhirnya, ia kabur secara diam-diam hingga menjadi seorang wanita yang tidak terkontrol. Ia mengutuk Tuhan dan agamanya. Rasa frustasi membuatnya menjadi wanita hampa kekosongan. Ia melampiaskan dengan memasuki dunia malam, memakai obat-obat terlarang, dan sampai menjadi seorang pelacur. Dalam keadaan kosong itulah dia terjerembab dalam dunia hitam dan jatuh dalam titik nol dalam hidupnya. Ia lampiaskan frustasinya dengan free sex dan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Ada kalimat yang menggambarkan kekecewaannya itu. Aku hanya ingin Tuhan melihatku. Lihat aku Tuhan, kan kutuntaskan pemberontakanku padamu, katanya setiap kali usai bercinta yang dilakukannya tanpa secuil pun rasa sesal. Dari pertualangan seksnya itu juga tersingkap topeng-topeng kemunafikan dari para aktivis yang meniduri dan ditidurinya, yang selama ini lantang meneriakkan tegaknya moralitas. Novel ini akan terasa kontroversial jika hanya ditelisik secara tekstual. Namun, jauh daripada itu kawan-kawan, lewat karakter Kiran, Gusmuh seolah ingin memaparkan realitas yang banyak terjadi di kehidupan ini. Oke, lanjut kawan-kawan. Dengan gaya penulisan yang sangat indah, novel ini berhasil membawa pesan bahwa mereka yang menjauh dari agama banyak juga ditengarai karena tak menemukan keimanan terbaiknya. Malahan mereka hanya mendapatkan dogma, bukan jawaban atas alasan penghambaan. Ending ceritanya juga berhasil menunjukkan sisi lain sebuah cerita kepada pembaca. Kiran tetap menengadah, memantapkan diri, meneguhkan hati, mengulang kalimat pemberontakannya pada Tuhan. Melalui penyajian yang tepat, Gusmuh secara tersirat mengetengahkan seperti apa individu yang dapat menyebabkan Islam tercoreng. Jelas bahwa yang rusak adalah individunya, bukan agamanya. Buku ini sangat menarik pada bagian awal. Bagian awal sudah mampu membangkitkan semangat bagi para pembaca dengan cerita yang menarik. Membaca buku ini membuat kita berpikir kritis tentang realitas kehidupan manusia. Jalan cerita yang digunakan oleh penulis mudah untuk dipahami karena di dalam beberapa ceritanya disebutkan nama tempat yang bukan fiktif. Mudah bagi pembaca untuk membayangkannya. Penggambaran cerita juga tidak terlalu berlebihan. Meski begitu, buku ini memiliki banyak kekurangan seperti konsep cerita yang sangat monoton, beberapa cerita yang tidak penting dan tidak berhubungan dengan konflik yang terjadi, banyaknya karakter-karakter yang tidak mendalam seperti Rahmi, Dahiri, Midas, serta yang lainnya, metafora yang dipaksakan, serta yang paling fatal adalah gaya bercerita yang sangat menggurui dan mendakwa. Cover dari buku ini yang terkesan-kesan biasa saja kalau menurut saya, juga sedikit membuat orang tidak tertarik membaca bukunya jika tidak membaca judulnya. Selain itu, ending cerita novel memang sangat
anti mainstream, namun terkesan sedikit mengambang bagi saya pribadi, tetapi secara substantif karya sangat layak untuk dikonsumsi dengan catatan pendampingan untuk kaum-kaum awam dan kebijaksanaan bagi kaum-kaum konservatif. Hanya itu dari saya kawan-kawan, semoga ini memberikan pelajaran bagi kita. Silahkan kawan-kawan beli bukunya dan kawan-kawan pasti akan mendapat pelajaran lah dari isi dari buku itu. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.